Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percobaan tentang materi dan perubahan yang beranggotakan saya Khairul Abdi, Syarla Alifia Sakinah, Zakia Layina, Adelia Salsabila, Surya Mahda, Syifa Askia, dan Malika Islami Alifah. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan membedakan campuran homogen dan heterogen yang akan dipraktikkan oleh Zakia Layina. Kita mempunyai alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah yang pertama adalah sendok, yang kedua adalah gelas plastik bening, yang ketiga gelas ukur sederhana. Untuk bahan-bahannya kita memiliki pasir dan air. Yang pertama, masukkan 1 sendok pasir ke dalam gelas bening. Setelah itu, masukkan 40 ml air ke dalam gelas bening. Aduk perlahan dan biarkan beberapa saat. Amati sampai air akan jernih kembali. Catat pengamatan dan dokumentasikan percobaan ini. Langkah kedua, kita akan melarutkan garam atau NaCl ke dalam air yang akan dipraktikkan oleh Malika Islami. Untuk alat-alatnya masih sama, namun kita memakai bahan yang berbeda, yaitu garam dapur atau NaCl. Masukkan 1 sendok garam ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan 40 ml air dan aduk garam sampai terlarut. Langkah yang ketiga, kita akan mencampurkan larutan percobaan pertama dengan larutan percobaan kedua. Kita akan menyaring filtrat yang baru saja kita buat tadi ke dalam wadah yang baru. Hasil filtrat pada percobaan perubahan kimia dan fisika, maka kita akan memanaskannya terlebih dahulu sampai dia menjadi butiran garam kembali. Lalu akan kita tunggu beberapa saat kemudian. Kita akan mereaksikan minyak dengan air yang akan dipraktekkan oleh Syifa Askia. Untuk alat dan bahannya kita ada sendok dan wadah, dan untuk bahannya kita memiliki minyak makan dan air H2O. Masukkan 1 sendok minyak ke dalam 10 ml air. Setelah itu aduk minyak. Perhatikan apakah minyak itu larut dengan air atau tidak. Dapat kita saksikan bahwasanya minyak tidak dapat bercampur dengan air dan tidak larut dalam air. Kita akan mencampurkan larutan yang sudah tercampur larutan air dan minyak tadi dengan larutan sabun atau air yang dicampur dengan sabun yang akan dipraktikkan oleh Surya Mahda. Masukkan air sabun ke dalam larutan air bercampur minyak. Amati perubahan yang terjadi. Dari percobaan tadi dapat kita ambil suatu pengamatan bahwasanya ketika air dicampur dengan minyak, maka minyak akan berada di posisi yang di atas dan air akan berada di bawah. Nah, ketika air dicampur dengan larutan sabun, maka air dan minyak akan bersatu. Kenapa? Karena air sabun bersifat emulgator, yaitu dapat menstabilkan emulsi minyak pada air, sehingga dengan hadirnya air sabun dapat menyatukan air dan minyak.
Proses pemanasan air hingga mendidih merupakan perubahan fisika karena tidak terbentuknya zat baru. Bintik-bintik air yang terdapat di tutup panci ini terjadi karena penguapan. Kertas yang dibakar merupakan proses perubahan kimia karena terjadi perubahan suhu, kemudian terbentuknya gas yaitu asap pembakaran, dan yang terakhir terbentuknya abu. Jadi terbentuknya zat baru yaitu abu. Oleh karena itu termasuk ke dalam perubahan kimia. Susu yang didiamkan lama akan berubah menjadi basi. Dapat kita lihat terdapat gumpalan yang ada di dalam susu basi. Penggumpalan protein susu itu terjadi karena sifat asam. Asam tersebut berasal dari bakteri yang berkembang di dalamnya. Rasa asam yang ada di susu menunjukkan bahwa terbentuknya zat baru yang disebut sebagai perubahan kimia. Gula yang dipanaskan akan mengalami perubahan fisika lalu perubahan kimia. Hal ini dikarenakan gula yang dipanaskan akan meleleh, jadi mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ini dinamakan perubahan fisika. Lalu jika dipanaskan lagi secara terus-menerus, maka akan terjadi perubahan kimia, yaitu dekomposisi yang menyebabkan terpisahnya molekul gula menjadi molekul yang lebih kecil. Reaksi dekomposisi ini terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, dehidrasi gula atau sukrosa menjadi karbon dan air. Kemudian, karbon ini teroksidasi lagi menjadi karbon dioksida melalui oksigen yang ada di udara. Jadi, dekomposisi ini menyebabkan terbentuknya zat baru, yaitu karbon dioksida. Oleh karena itu dinamakan sebagai perubahan kimia. Merebus telur berhubungan dengan perubahan wujud benda secara kimia, karena terjadi perubahan senyawa protein penyusun telur yang mengalami perubahan kimia yaitu denaturasi. Denaturasi ini adalah proses protein atau asam nukleat mengalami perubahan struktur karena kehilangan beberapa rantai senyawa. Denaturasi ini dapat terjadi akibat adanya panas. Jadi, panas yang diperoleh dari merebus telur menyebabkan protein telur berubah secara permanen, artinya tidak dapat lagi kembali seperti semula. Dan ikatan kimia yang ada di protein telur berubah. Bentuk, tekstur, dan penampilan juga berubah. Perubahan ini melalui proses denaturasi. Akibat proses ini, cairan putih menjadi padat dan berubah warna. Dari yang awalnya bening berubah menjadi putih. Dapat kita lihat telah berubah. Jadi, merebus telur ini merupakan proses perubahan kimia. Percobaan yang keempat, kita akan mengamati perubahan kimia dan perubahan fisika dengan menggunakan bahan lilin. Bisa kita lihat lilin yang sedang terbakar mengalami dua perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi pada lilin. Untuk perubahan kimia, kita bisa melihat di sumbunya terjadi reaksi pembakaran dan terbentuknya CO2. Untuk perubahan kimia, kita bisa melihat lelehan lilin yang mencair akibat panasnya sumbu dan kembali mengeras ketika kalornya itu melepas. Kita akan melihat reaksi seperti ini. Nah, karena pada proses pembakaran lilin terjadi pembakaran yang tidak sempurna sehingga dihasilkan karbon. Karbon inilah yang berwarna hitam yang disebut jelaga. Lilin adalah suatu hidrokarbon yang mengandung unsur C dan H sehingga dalam proses pembakaran dapat menghasilkan CO2 tambah H2O yang sempurna, CO tambah H2O yang kurang sempurna, dan C tambah H2O yang tidak sempurna. Percobaan yang kami lakukan pada hari ini, kami dari kelompok 1 meminta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.